Mulai memperhatikan saya keterampilan bersama membahas materi mengenai metode pengumpulan data. Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data didapatkan. Sumber data di sini adalah sumber subjek yang bisa berupa manusia, baik individu maupun kelompok. Sumber data ini pada intinya memiliki data yang penting dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penentuan sumber data akan disesuaikan dengan topik penelitian dan kemudian mencari wilayah penelitian yang sesuai. Sumber data kemudian terbagi menjadi dua secara garis besar, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut adalah jenis sumber data penelitian. Pertama, sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sehingga sumber data di sini adalah sumber yang tahu suatu fenomena secara langsung di mana fenomena ini diteliti. Yang kedua, sumber data sekunder. Jenis sumber data yang kedua adalah sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Artinya sumber data bukan sumber data primer, akan tetapi bisa menunjang. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk menghimpun informasi dari berbagai sumber untuk keperluan penelitian. Dengan begitu, peneliti akan punya data yang cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mengambil keputusan. Setiap teknik pengumpulan data memiliki kelebihan dan kelemahan. Berikut contoh teknik pengumpulan data, diantaranya survei, yang kedua observasi, 3 wawancara, 4 studi kasus, 5 eksperimen. Kelebihan dan kekurangan dalam teknik pengumpulan data. Yang pertama, survei. Kelebihannya memungkinkan untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden yang besar dalam waktu relatif singkat. Yang kedua, data yang dikumpulkan dapat dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi pola dan tren. Kekurangannya, terkadang responden mungkin tidak memberikan respon jujur atau akurat. Yang kedua, survei terkadang terbatas pada pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, yang bisa membuat sulit untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang topik tertentu. Yang kedua, observasi. Kelebihannya memberikan data yang objektif karena berfokus pada perilaku yang diamati tanpa campur tangan atau pengaruh dari pihak lain. Yang kedua, memungkinkan peneliti untuk mengamati situasi secara langsung dan melihat bagaimana orang bertindak dalam konteks alaminya. Kurangannya, observasi mungkin terpengaruh oleh penafsiran subjektif peneliti. Yang kedua, beberapa perilaku mungkin sulit untuk diamati atau direkam, terutama jika mereka terjadi secara jarang atau dalam situasi yang tidak biasa. Yang ketiga, wawancara. Kelebihannya memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pendapat, sikap, dan pengalaman individu. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif yang kaya dan mendalam. Kekurangannya, wawancara memerlukan waktu yang cukup untuk dilakukan baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Yang kedua, kemungkinan adanya bias dalam pertanyaan yang diajukan atau dalam cara penelitian hasil respons. Yang keempat, studi kasus. Kelebihannya memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang kompleks dan konteks spesifik yang mereka terjadi. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab atau dampak dari suatu peristiwa atau situasi. Kekurangannya, karena fokus pada satu kasus atau situasi, sulit untuk menggeneralisasi temuan ke populasi yang lebih besar. Yang kedua, studi kasus mungkin memakan waktu dan biaya yang signifikan, terutama jika kasus tersebut kompleks atau sulit diakses. 5. Eksperimen. Kelebihannya memungkinkan untuk menetapkan hubungan akibat antara variabel-variabel yang diuji. Yang kedua, dapat digunakan untuk menguji hipotesis secara langsung dan mengukur dampak intervensi atau perlakuan tertentu. Kekurangannya, eksperimen seringkali dilakukan dalam pengaturan yang beralih, sehingga hasilnya mungkin tidak mencerminkan situasi di dunia nyata. Yang kedua, penerapan eksperimen yang tepat seringkali membutuhkan sumber daya yang signifikan, baik dalam waktu, uang, atau partisipasi. Etika dalam pengumpulan data. Yang pertama, memperlakukan informasi yang diberikan responden dengan memegang prinsip kerahasiaan dan menjaga pribadi responden merupakan salah satu tanggung jawab peneliti. Yang kedua, peneliti tidak boleh mengemukakan hal yang tidak benar mengenai seluruh penelitian kepada subjek.
Yang ketiga, informasi pribadi atau yang terlihat mencampuri sebaiknya tidak ditanyakan. Yang keempat, apapun sifat metode pengumpulan data harga diri dan kehormatan subjek tidak boleh dilanggar. 5. Tidak boleh ada paksaan kepada orang untuk merespon perbedaan yang tidak mau berpartisipasi tetap harus dihormati. 6. Dalam studi lab, subjek harus diberitahukan sepenuhnya mengenai alasan eksperimen setelah mereka berpartisipasi dalam studi. Yang ketujuh, subjek tidak boleh dihadapkan pada situasi yang mengancam mereka, baik secara fisik maupun mental. Yang terakhir, tidak boleh ada penyampaian yang salah atau distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan selama studi. Sekian dari saya, terima kasih.